Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari fajar.co.id yang membahas tentang kriteria calon presiden atau calon presiden yang akan diusung oleh Megawati Soekarno Putri atau dalam hal ini PDIP. Judul berita yang akan saya baca, menebak calon presiden PDIP pilihan Megawati, Puan Maharani keceplosan. Fajar.co.id, Jakarta. Teka-teki soal siapa yang bakal ditunjuk Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden jagoan PDIP sebentar lagi akan terjawab. Setidaknya Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum dan tinggal diumumkan saja. Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi nggak nengok kiri kanan, nggak usah bingung harus sini, harus si itu, harus si ini, harus si itu. Ujar Puan dalam acara bimbingan teknis anggota DPRD PDIP di Jakarta Barat, Senin 9 Januari 2023. Ketua DPR itu mengaku santai jika bukan dia yang dipilih Megawati. Baginya, menjadi seorang presiden adalah sebuah takdir yang tak bisa dibantah. Secara undang-undang dan konstitusi, kata Puan ada aturannya, harus dicalonkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. PDIP suaranya sudah cukup, tinggal tunggu siapa yang nanti akan disebutkan oleh Ketua Umum. Santai, Mbak Puan kok nggak deg-degan? Kenapa deg-degan? Urusan capres itu ada di garis tangan. Sebanyak 270 juta orang pingin jadi presiden semua. Yang jadi cuma satu, kata dia. Segini banyak kader-kader PDIP, artinya PDIP sudah punya calon. Iya kan? Apalagi? Ya wis, lillahi ta'ala, garis tangan, tinggal tunggu siapa yang nanti akan disebutkan oleh Ibu Ketua Umum. Tenang, santai, kata Puan. Terkait waktu diumumkannya, Puan tak merinci secara gamblang. Namun menurut Puan biasanya di acara peringatan hari jadi PDIP akan ada kejutan yang muncul. Ya pastinya setiap ulang tahun kan ada surprise. Tapi namanya surprise saya juga nggak tahu. Yang tahu cuma Ibu Ketua Umum. Surprise apa yang akan disampaikan, ungkapnya. Diketahui PDIP akan menggelar perayaan HUT ke-50 pada 10 Januari 2023 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta. Presiden Joko Widodo dijadwalkan bakal hadir dan memberi sambutan. Ya. Pertama-tama sebelum kita memberikan komentar, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-50. Ya. Artinya pada tanggal 10 Januari ini PDIP sudah berusia 50 tahun mewarnai perpolitikan di Indonesia. Saat ini merupakan masa-masa kejayaan dari PDIP ya. Dari 2014 sampai 2019 atau sampai anggaplah dari 2014 sampai 2024. Indonesia dipimpin oleh salah seorang kader terbaik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Dan pada 2019 PDIP terpilih sebagai partai politik pemenang pemilu. Kalau di 2014 ada Golkar sebagai pemenangnya, sedangkan di 2019 itu ada PDIP. Dua kali kader PDIP menjadi pimpinan di negeri ini. Yang pertama Ketua Umum PDIP itu sendiri Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri pada periode menggantikan Abdurrahman Wahid. Beliau memimpin sekitar 3 tahun lebih ya di sebelum tahun sebelum tahun 2004. Nah, setelah reformasi ya. Setelah Gus Dur lengser dari jabatannya atau dilengserkan dari jabatannya. Nah, menarik untuk kita melihat untuk menganalisis kira-kira siapa tokoh yang akan dipilih oleh PDIP sebagai calon presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Yang jelas kita sudah mendapatkan clue-nya.
kita sudah mendapatkan ciri-cirinya. Yang pertama, pada saat pidato Ketua Umum PDIP di acara ulang tahun disebutkan bahwa yang akan menjadi kader PDIP adalah orang internal PDIP itu sendiri. Hal ini dipertegas dengan pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo yang hadir pada saat itu selaku presiden dan selaku kader partai, mengatakan bahwa nama calon ketua umum sudah ada di nama calon presiden sudah ada di kantongnya Ibu Mega, dan itu merupakan kader sendiri, ya. Nama ketua umum sudah calon presiden sudah ada di kantongnya Ibu Megawati. Jadi itu ya, yang pertama adalah kader sendiri. Yang kedua, secara apa ya? Mungkin secara secara halus Ibu Megawati mengatakan bahwa sudah saatnya perempuan diberikan kesempatan untuk maju dalam kontestasi. Perempuan memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki. Nah, paling tidak ini sudah memberikan gambaran atau semacam kisi-kisi kepada kita sebagai penikmat drama dari para politikus kita. Itu mungkin sudah secara tidak langsung beliau menyatakan bahwa yang akan diusung dari kader PDIP adalah, kan ada dua nama yang mencuat, apakah Ganjar atau Puan. Nah, kalau dengan peribahasa yang seperti ini, dengan menggunakan bahasa yang seperti ini, seolah ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Puan Maharani, Ibu Profesor Dr. Hajah Puan Maharani untuk maju pada Pilpres yang akan datang. Dan begitu juga dengan sikap santai yang ditunjukkan oleh Ibu Puan, beliau tidak merasa deg-degan dan sebagainya. Itu kan memberikan sinyal kepada kita semua, artinya beliau sudah tahu ya tentunya kapasitas beliau sebagai ketua DPR sekaligus anak dari Ibu Megawati, pasti sudah memberikan sudah memberitahu anaknya sendiri siapa yang akan menjadi calon presiden yang akan dipilih oleh PDIP itu sendiri. Makanya beliau tidak deg-degan, beliau bersikap santai. Ya biasanya kan kita kalau sudah tahu sesuatu dan tentu kita tidak akan merasa was-was atau khawatir dan sebagainya ya, karena kita sudah tahu suatu rahasia publik ya. Misalkan orang lain tidak tahu, terus sementara sesuatu yang harus dirahasiakan di publik, terus sementara kita sendiri sudah tahu, kan otomatis kita tidak akan deg-degan. Ya kira-kira seperti itu bahasa orang awamnya gitu ya. Artinya ini sudah memberikan sinyal ya Ibu Hajah Megawati. Yang pertama dari kader sendiri, yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk maju pada kontestasi yang akan datang, Pilpres yang akan datang. Tapi sekali lagi ini adalah tebakan, hanya tebak-tebakan, hanya analisa mentah ya. Bisa ada kemungkinan benar, juga besar kemungkinan untuk salah. Kita sebagai rakyat hanya bisa menunggu seperti apa yang akan ditampilkan oleh para politisi kita untuk Pilpres yang akan datang. Yang jelas semoga yang akan terpilih nanti adalah putra-putra terbaik atau anak-anak bangsa terbaik yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih hebat di masa yang akan datang. Sekali lagi, kalau kita melihat dari dua perspektif. Kalau dari segi perspektif elit, maka yang akan terpilih pasti Ibu Puan. Mengapa? Karena Ibu Puan ini didukung oleh hampir 90% elit PDIP itu sendiri. Sedangkan kalau kita melihat dari segi dari perspektif elit, kalau kita melihat dari perspektif elektabilitas, maka pasti tentu yang akan dipilih adalah Ganjar Pranowo. Mengingat elektabilitas dari Ganjar itu sendiri adalah hampir semua lembaga survei bersepakat bahwa hasil survei mereka adalah Ganjar Pranowo yang berada pada elektabilitas tertinggi.
Kira-kira seperti itu untuk calon presiden dari PDIP. Dan saya pikir untuk isu-isu calon presiden pada saat ini yang paling ditunggu sikapnya adalah PDIP. Kenapa? Karena PDIP merupakan partai penguasa, pemenang pemilu di Pilpres 2019 yang lalu, satu-satunya partai yang mampu mengusung calonnya sendiri, ya, tanpa berkoalisi dengan partai lain, tanpa bergantung dari partai lain, yaitu satu-satunya PDIP. Makanya mengapa koalisi perubahan sampai hari ini belum mengumumkan capresnya? Saya pikir salah satu alasannya adalah ya ingin menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, agar saling menunggu mungkin, ya, menunggu agar memiliki jurus yang tepat untuk menghadapi strategi politik dari masing-masing. Sekali lagi, kita sebagai rakyat hanya akan bisa menunggu, dan mari kita menunggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.